tidak hadir, gelombang manusia, gelombang rakyat dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala ketidakadilan. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Keadilan semacam ini yang dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia. Bagaimana para pejabat dan para pemimpin yang berlaku adil, bersikap adil, menegakkan hukum dengan adil. Karena kalau kalian, para pejabat tidak adil, bukan hanya kalian yang binasa, tapi negara, bangsa, rakyat semua ikut binasa karena ketidakadilan kalian. Umat Islam tidak minta diistimewakan dalam hukum. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Betul? Saya tanya, kira-kira kalau pemerintah melakukan revolusi akhlak, dukung tidak? Dukung tidak? Tetap ini sebarkan biar pemerintah dengar. Kami siap mendukung Anda kalau Anda melakukan revolusi akhlak. Kalau Anda besok berbuat adil, kalau Anda menegakkan keadilan, kalau Anda merubah segala kezaliman ini menjadi ketaatan kepada Allah, kami hormati Anda, kami siap tunduk kepada aturan Anda. Betul? Kita sudah tawarkan, kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kawan, gimana? Silakan tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Bisa belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Deddy Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Jahal dibiarkan? Kenapa Tonton Mudi dibiarkan? Bahkan keadilan, siapa saja yang salah proses. Oh, nggak bisa. Ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Keadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dikali-kali kesalahan diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah sudah dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Ya, solusi yang terbaik untuk umat, untuk bangsa dan negara, untuk pejabat dan rakyat, buka pintu dialog. Jadi kalau berbeda pendapat, bukan main tangkap. Kalau berbeda pendapat, saudara, bukan orang ditersangkakan. Kalau beda pendapat, bukan orang dibicarakan. Tapi kalau berbeda pendapat, duduk bersama. Ayo dialog, ayo adu argumentasi. Apa kau punya argumentasi? Apa kau punya alasan? Apa kita punya argumentasi? Kita lihat siapa yang punya argumentasi yang kuat ya. Ini perlu dibuka pintu dialog semacam ini. Nah makanya kalau sekarang ada yang teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi itu bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka, saudara. Buka dulu pintu dialognya, baru bisa rekonsiliasi. Tidak ada kata rekonsiliasi tanpa dialog, ya Pak. Dialog itu penting, dialog itu penting, saudara. Dan nggak boleh penguasa itu mentangkap kanan, tangkap kiri, kriminalisasi, saudara. Nggak boleh. Justru kalau ada berbeda pendapat, mestinya pemerintah itu senang. Mereka dikritisi, mereka diberikan second opinion. Bahkan sampai kalau itu opini lain, nggak sampai di situ. Bahkan mengkritik ini umumnya, saudara, mereka punya solusi yang mereka tawarkan. Pelajari. Kalau solusi itu baik, terima, jalankan. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional. Betul? Betul. Hampir. Sudah bicara soal pintu dialog ini sudah pernah saya sampaikan pada saat kita melaksanakan tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI, sudah. Setelah yaitu aksi 212 di tahun 2016, kemudian di bulan Januari kita membuat aksi lagi yaitu 12 Januari. Saat itu kita gelar tabligh akbar di Masjid Istiqlal. Sudah kita tawarkan kalau pemerintah duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Gimana? Silakan tentukan tempatnya, tentukan waktunya, kami datang. Apa yang Anda mau tahu pendapat kami sampaikan. Apa yang Anda inginkan dari argumentasi kami sampaikan. Sudah kita buka dari tahun 2017. Tapi apa jawaban yang kita terima? Jawaban yang kita terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang dilaksanakan. Justru yang kita dapatkan kriminalisasi ulama. Nah, maka itu ke depan saya setuju betul apa yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita siap dialog kapan saja, tapi stop dulu kriminalisasi ulama.
serta guru kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik. Kalau mau dialog, mau rekonsiliasi, ahlan wa sahlan. Kita siap dialog, kita siap damai, kita siap hidup tanpa kegaduhan ya Allah. Tapi bebaskan dulu para ulama kita, bebaskan dulu para habaib kita, bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama-ulama kita saat ini yang menderita di penjara. Bebaskan Ustaz Abu Bakar Basir yang sudah sepuh, saudara. Bebaskan Habib Bahar bin Semir al-Ghazali. Bebaskan Dr. Sahganda Nainggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Bapak Guluhur Hidayat. Bebaskan dulu ya Pak. Bebaskan mereka. Bebaskan para guru. Bebaskan para mahasiswa. Bebaskan para pendemo. Bebaskan para pelajar yang saat ini masih menunggu ruang tahanan, saudara. Bebaskan dulu mereka. Tunjukkan niat baik. Tunjukkan ada keinginan yang baik, saudara. Nah kalau Anda tunjukkan ada niat baik, itikat yang bagus, sudah kami sambut. Dengan 2000 ke depannya, ayo sama-sama kita berdialog. Insya Allah. Saya tanya semua di sini, anti dialog tidak? Anti dialog tidak? Siap berdialog? Siap berdialog? Siap berdiskusi? Ambil. Tapi dialog mesti punya syarat. Nah soal nanti dalam dialog pemerintah inginnya apa? Sampaikan. Sampai apa yang pemerintah mau dari umat? Apa yang pemerintah mau dari para habaib, dari para ulama? Sampaikan, kami dengar. Anda bicara 3 jam, 4 jam, 5 jam, 12 jam, kami siap dengar. Tapi setelah Anda bicara, dengar juga kita bicara. Ya kan yang dialog kan bukan monolog. Kalau monolog dari satu pihak yang bicara, dan dialog harus ada dari 2 belah pihak. Bicara, silakan. Nanti kita dengarkan apa keinginan pemerintah. Nanti kita sampaikan apa keinginan umat, saudara. Kan umat ini kan melapornya ke ulama. Umat ini kan lapornya ke kiai. Kan kiai dan ulama yang berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di bawah. Ulama yang paling tahu tentang keinginan masyarakat, ulama yang paling tahu tentang kemauan daripada masyarakat, ya sudah. Nah nanti ulama akan menyampaikan masyarakat tuh keluhannya begini, rakyat tuh maunya begini. Nah di mana salahnya? Kalau ada salah, luruskan. Itu yang namanya dialog, saudara. Nah kalau dialog ini sudah dibuka, baru bisa mewujudkan rekonsiliasi. Dari mana adanya rekonsiliasi kalau tanpa dialog? Dan bagaimana kita mau dialog kalau kriminalisasi ulama masih berjalan? Ini saya belum apa-apa, belum pulang aja. Nanti Habib Rizik akan kita buka lagi kasusnya. Wow. Ini apa-apaan? Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ali Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Mudi dibiarkan? Bahkan keadilan, siapa saja yang salah proses. Nggak bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Keadilan semakin ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dikali-kali kesalahan diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah sudah dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan ayo sama-sama kita perbaiki. Tapi kita sebagai penutup ya kawan, dari persoalan ini saya ingat sudah tadi penutup daripada ceramah Kiai Supramakmur begini. Beliau bicara soal keadilan, saudara. Keadilan ini kunci, saudara. Keadilan ini magnet yang bisa menyerap, menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ketidakadilan itu bisa mengundang adab. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana, saudara. Dari mana saya bisa bicara begini? Yang bicara seperti ini bukan saya, tapi Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyuna Muhammad. Suatu ketika, saudara, ada seorang perempuan dari kalangan terhormat, dari Bani Makhzum, bagian dari suku Quraisy, terlibat dalam kasus pencurian. Kemudian Nabi memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa si perempuan tadi, sekalipun kedudukannya terhormat, sekalipun berasal dari keluarga terhormat, tetap harus dipotong tangan. Kemudian ada segelintir sahabat resah, saudara. Bukan tidak terima putusan Allah, resah bukan tidak terima putusan Nabi, tapi mereka tahu, saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi itu juga merupakan hukum. Sehingga mereka masih berharap, yuk lobi Nabi, yuk dekati Nabi, yuk bicarakan dengan Nabi. Siapa tahu ada dispensasi. Karena kalau ada dispensasi dari Nabi, berarti itu hukum. Diutuslah
Siapa yang mengutus salah seorang sahabat? Yang diutus bukan sembarang orang, yang diutus adalah anak daripada anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usama bin Zaid bin Haritha radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, Nabi sayangnya sangat luar biasa. Nabi perlakukan seperti cucu sendiri, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saudara. Nabi pangku, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, semenjak kecil. Nah, begitu dewasa, orang inilah yang diutus untuk melobi Nabi, saudara. Apa masih bisa perempuan ini diberikan dispensasi? Jangan dipotong tangan, berikan hukum yang lain, tapi tangannya jangan dipotong karena sukunya, keluarganya Quraisy akan malu, saudara. Nah, ini namanya melobi. Nggak salah, sahabat nggak salah melobi Nabi, saudara. Kenapa saya katakan nggak salah? Karena mereka tahu kalau Nabi setuju itu jadi hukum, karena Nabi merupakan sumber hukum. Nanti apa yang terjadi? Begitu datang kepada Nabi, menyampaikan maksudnya, saudara. Pertama waktu datang disambut oleh Nabi. Nabi gembira, wajahnya cerah, senyum, sudah disambut kedatangan pesan di rumah. Kemudian persilakan oleh Nabi duduk di dekat, ngobrol luar biasa indah, karena memang Nabi cinta kepada Usama, saudara. Singkat cerita, Usama mencari-cari kesempatan karena kira-kira dia tepat bicara kepada Nabi. Begitu lihat Nabi sudah senang, Nabi gerak, Nabi senyum, Nabi tertawa, baru Usama mencoba masuk ke hajat utamanya, saudara. Begitu mulai cerita hajat utamanya, minta keringanan, saudara, Nabi hilang, saudara. Senyum Nabi hilang, saudara. Yang tadinya Nabi senyum cerah hilang, sudah. Nabi dengarkan dengan seksama apa diminta, sudah. Setelah selesai Usama bicara, apakah dalam ya Usama atas keinginan dan hubungannya lah. Ya Usama, kau ingin memberikan pertolongan kepada suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Nabi kasih kabar ini udah ketetapan Allah, nggak bisa dirubah dan nggak boleh saya ubah. Apa kamu ubah ini ya Usama? Itu oleh Nabi, sudah. Tapi setelah itu Nabi mengumpulkan semua sahabat, ya Usama, kumpulkan semua di masjid Nabi. Semua sahabat kumpul di masjid. Setelah kumpul Nabi menyampaikan kepada sahabat, kata Nabi ada sekelompok orang, Nabi tidak sebut nama ini indah dari Nabi, saudara. Kata Nabi apa? Ada sebagian dari kamu yang mencoba untuk mendekati saya untuk memberi keringanan hukuman kepada perempuan Quraisy, perempuan Bani Makhzum yang mencuri tadi. Dan apa Nabi katakan? Ini yang catat dalam sejarah, ini sumber keadilan yang luar biasa, saudara. Nabi mengatakan kepada seluruh sahabat yang hadir, Nabi sampaikan, innama halaka man kana qablakum, sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, hancur, sudahlah, mendapat bencana, musibah, Allah hancurkan mereka. Karena apa? Idza saraqa bihim syarif tarkuh. Kalau ada orang yang terhormat di tengah-tengah mereka, mereka ada hukum, mereka biarkan, mereka lepaskan, enggak ada hukum, saudara. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza saraqa bihim dhaif yuqam alaihi had. Tapi kalau ada orang lemah, orang cilik, orang kecil yang nggak punya kedudukan, saudara, mereka bersalah, yuqam alaihi had, ditegakkan atas mereka ketetapan hukum, ditetapkan hukum yang benar atas mereka. Masya Allah, ini Nabi berkasih kabar, hati-hati, karena di tengah-tengah kita sudah tidak adil seperti itu, saudara. Satu kelompok salah dibiarkan, bahkan dilindungi. Kelompok lain yang tidak disukai, saudara, nggak salah lagi disalahkan. Apalagi kalau salah, ya. Kalau sudah begini yang terjadi, apa kata Nabi? Innama halaka man kana qablakum. Halak kata Nabi, binasa, hancur, itu bahasa. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, di Indonesia mulai terjadi tidak? Ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan, ada kelompok yang kalau salah dibiarkan, ada kelompok yang kalau salah dihukum, ada kelompok yang gak salah disalah-salahin. Ada tidak? Ada tidak? Kalau itu saya tanya, itu ada tidak? Ada tidak? Nabi tadi mengatakan kalau tidak ada itu, saudara, apa akan terjadi? Sekarang saya mau tanya semua, mau Indonesia hidup? Mau Indonesia binasa? Mau Indonesia mendapatkan aneka bencana dan musibah? Na'udzubillah min ini nggak boleh dibiarkan. Jadi dari sini kita mendapatkan informasi nabawi, informasi yang bukan lagi asal usul, bukan lagi akurat, sumber hukum, saudara. Informasi dari Nabi yang nggak pernah meleset. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ini informasi ilahi, informasi nabawi. Nabi menginformasikan kalau ketidakadilan sudah terjadi di tengah suatu masyarakat, suatu bangsa, maka mereka akan binasa. Nah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Gak sampai di situ. Saking perhatian dan pedulinya Nabi dengan keadilan, Nabi bersumpah kepada sahabat, sudah. Nabi sampaikan kepada para sahabat, jangankan perempuan itu yang kalian bela, jangankan perempuan itu tuh yang tadi yang Bani Makhzum, yang mencuri, yang katanya terhormat dari suku Quraisy, yang ingin kalian selamatkan, jangankan itu. Lam anna Fatimah binta Muhammadin. Andai kata Fatimah putri Muhammad, Fatimah putri Nabi, jantung hati Nabi, kecintaan Nabi,
Abiha. Dulu kan Fatimah Zahra itu Ummu Abiha, ibu dan ayahnya. Karena sepeninggal Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, Fatimah yang menjaga Nabi, Fatimah yang melayani Nabi, Fatimah yang mengurus semua urusan rumah tangga Nabi. Makanya Fatimah Zahra alaihissalam beliau dijuluki Ummu Abiha, ibu untuk ayahnya. Subhanallah. Dan nggak sampai di situ, Fatimah Zahra bukan sembarang wanita, wanita yang paling mulia, wanita yang paling suci. Nabi katakan bahwa Fatimah adalah sayyidatun nisa'il alamin, pemimpin perempuan semesta alam. Sudah. Jadi kalau Nabi mengatakan "Lau anna Fatimah binta Muhammadin", ini menunjukkan tingginya kedudukan Sayyidatuna Fatimah. Jadi jangankan perempuan maksum tadi yang mencuri, yang ingin kau lindungi. Andai kata putriku Fatimah, jantung hatiku, kecintaan Nabi. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sadaqat, andai kata Fatimah putriku tercinta yang mencuri dari Allah, la uqtu yadah, ya Allah pasti aku potong tangannya. Subhanallah. Jadi hadis ini jangan salah pahami. Hadis ini bukan merendahkan Sayyidatul Fatimah Zahra, bukan. Hadis ini mengambil perumpamaan yang tinggi. Jangankan perempuan lain, Fatimah Zahra saja tidak tebal hukum, saudara. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah. Saya tanya lebih itu Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Nabi adil tidak? Sallu ala Nabi. Saudara, ini keadilan yang luar biasa. Siapa yang salah? Saudara enggak. Walaupun putrinya mencuri, potong tangannya. Subhanallah. Keadilan semacam ini yang kita butuhkan. Keadilan semacam ini yang dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia. Bagaimana para pejabat dan para pemimpin yang berlaku adil, bersikap adil, meletakkan hukum dengan adil. Karena kalau kalian, para pejabat tidak adil, bukan hanya kalian yang binasa, tapi negara, bangsa, rakyat semua ikut binasa karena ketidakadilan kalian. Sekarang saya mau tanya, kalau para pejabat terus-menerus tidak adil, negara kita mau binasa. Saya mau tanya, apa Anda mau musnah dalam kebinasaan negara? Apa Anda mau binasa dalam bencana? Maka itu nggak boleh kita diam, saudara. Orang jawab, kalau kita lawan, nanti kita di penjara, nanti kita dibunuh. Wallahi, penjara bahkan dibunuh sekalipun jauh lebih baik daripada kita mati dalam bencana akibat murka Allah kepada bangsa ini. Ujungnya mati juga, saudara. Cuma mati dibunuh, syahid, mati dalam bencana, saudara. Ini menjadi konyol buat kita semua. Kalau kita saya tanya, Anda mau pilih mati syahid atau mati konyol? Siap mati syahid dengan Allah. Kalau kita siap tegakkan keadilan, siap lawan ketidakadilan. Saya berjanji di sini, saudara, saya tidak akan tinggalkan umat, saya tidak akan tinggalkan Anda. Kita akan berjuang bersama untuk melawan semua ketidakadilan. Kita tidak mau negara ini dibinasakan oleh Allah. Harus kita lawan ketidakadilan. Jadi di sini, saudara, saya ingin sampaikan betapa ada seorang santri di Jawa Timur, saudara, membuat satu meme yang dianggap menghina petinggi Polri, dianggap menghina presiden. Saudara langsung ditangkap, dipakai sebagai tahanan, saudara ditayangkan di televisi, kemudian dikatakan ini menghina presiden, tidak layak hidup di Indonesia, dihadiri dan divonis penjara 4 tahun. Ini santri masih belasan tahun, saudara. Tiba-tiba ada anak cukong Cina, saudara, dengan membawa foto presiden, dia caci maki, dia pukul-pukul, keluar sumpah serapah, kata yang tidak elok untuk kita contohkan, saudara. Bahkan dia ancam, saudara, presiden ini kacung dia membunuh, tidak disentuh oleh hukum sama sekali. Ini negeri tegakkan keadilan. Oh, menurut mereka bahkan aparat keamanan di sini, saudara, menjadi juru bicaranya. Apa katanya? Oh, itu kan cuma lucu-lucuan, itu cuma bercanda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau anak cukong Cina boleh bercanda sedemikian rupa, kenapa yang anak santri dibilang bercanda juga? Kenapa? Kalau anak cukong Cina dibebaskan, santri bebaskan juga. Sudah, betul? Kalau yang santri dihukum karena dituduh menghina pemerintah, ya anak cukong Cina hukum juga dong. Itu namanya kita nggak diistimewakan. Nggak, umat Islam tidak minta diistimewakan, saudara. Umat Islam tidak minta diistimewakan dalam hukum. Tegakkan hukum yang adil, yang salah proses hukum sesuai dengan hukum yang setimpal. Betul? Tapi kalau begini caranya, saudara, yang menjilat rezim, yang menyanjung rezim, yang membela rezim, salah apapun yang biasa, sudah dilaporkan oleh masyarakat, dilaporkan oleh kiai, dilaporkan oleh santri, dilaporkan oleh masyarakat. Enggak dari proses. Sampai kapan kita diam lihat begini? Sampai kapan? Ini kalau terus-menerus dibiarkan, hancur binasa kita punya negeri, saudara.
Nah inilah yang saya maksud, perlu kita melakukan revolusi yang kemarin tidak adil, besok wajib adil. Yang kemarin suka bohong, besok tidak boleh lagi. Yang kemarin suka ingkar janji, besok tidak boleh ingkar janji. Yang kemarin terlanjur khianat, maka besok wajib jaga amanah. Setuju tidak? Saya tanya, kira-kira kalau pemerintah melakukan revolusi akhlak, dukung tidak? Dukung tidak? Patut ini sebarkan, biar pemerintah dengar. Kami siap mendukung Anda kalau Anda melakukan revolusi akhlak, kalau Anda besok berbuat adil, kalau Anda menegakkan keadilan, kalau Anda berubah segala kezaliman ini menjadi ketaatan kepada Allah. Kami hormati Anda, kami siap tunduk kepada aturan Anda. Betul? Kalau Anda tidak hadir, gelombang manusia, gelombang rakyat dari Sabang sampai Merauke akan melawan segala kelemahan. Apel, semua alam ini. Ini suara kebenaran tidak bisa diungkap. Enggak bisa diungkap. Walaupun mereka berupaya untuk mengungkap suara kebenaran tersebut akan masuk saudara ke celah-celah rumah umat, akan masuk ke telinga-telinga yang mendengar saudara, akan masuk ke relung-relung hati umat saudara, dan suara kebenaran itu saudara akan menjadi modal umat untuk menggerakkan semangatnya berjuang untuk melawan segala ketidakadilan. Itu saya tanya sekali lagi, siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Siap melawan ketidakadilan? Itu saya minta semua, dimanapun Anda berada, tidak hadir dari berbagai kain. Jangan biarkan kedoliman terjadi di wilayah Anda. Jangan. Kalau ada masalah, siapapun proses. Kalau santri diproses, kenapa anak hukum Cina dari proses? Proses sama-sama sudah. Kita sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama tidak kebang hukum. Baik. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, sampai di sini ini yang ingin saya sampaikan sekali lagi, tidak ada itu berbahaya. Makanya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganjurkan kepada khatib-khatib Jumat, kalau khutbah Jumat, penutup khutbah Jumat agar mengamanatkan umat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kita dengar setiap hari Jumat, sudah. Ini luar biasa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa itu dicantumkan, sudah? Walaupun itu bukan syarat Jumat, bukan rukun Jumat, tapi dicantumkan dan amalkan sudah para ulama-ulama Sunnah di seluruh dunia. Kenapa? Untuk mengingatkan yaitu umara, untuk mengingatkan ulama, untuk mengingatkan rakyat bahwa keadilan adalah perintah Allah. Dan jangan lupa al-adlu lil jami'in, justice for all. Keadilan itu untuk semua sudah. Tidak boleh ada satu manusia pun yang diperlakukan tidak adil. Apapun agamanya, apapun sukunya, keadilan bukan hanya untuk umat Islam sudah. Keadilan untuk semua manusia, bahkan untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti adil terhadap binatang sekalipun, kita mesti adil terhadap pohon, kita mesti adil terhadap lingkungan, apalagi terhadap umat manusia. Wajib untuk kita bersikap adil. Siapa bersikap adil? Siapa tegakkan keadilan? Takbir! Takbir! Sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah kita maksud dengan revolusi akhlak yang ada. Enggak, kita nggak perlu biasa. Apapun resikonya. Resikonya paling tinggi mati nih. Paling tinggi apa? Orang berjuang mati, yang nggak berjuang. Orang sakit mati, yang nggak sakit. Orang kena corona mati, nggak kena corona. Mati, yang ditembak mati, yang nggak ditembak. Yang dimusuhi rezim mati, yang nggak dimusuhi. Yang miskin mati, yang kaya. Ini nggak usah takut ya, mati itu. Dan mati itu bukan akhir segalanya, bukan. Mati itu awal kehidupan kita di alam akhirat segala. Untuk mempertanggungjawabkan segala amal kita di dunia ini. Maka itu kepada para pejabat Indonesia ingat, besok Anda juga akan mati, bukan kami yang mati. Anda akan ditanya kenapa bohong, kenapa ingkar janji, akan ditanya kenapa khianat, kenapa tidak amanat. Nah mumpung ayat masih dikandung pada kami aja. Ayo kita ajak revolusi akhlak. Tubu ilallahi taubatan. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan di sini jelas tidak? Jelas tidak?